Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-231, dengan judul Bersiap, langsung ke dalam alurnya. Pemandangan saat ini damai, dan orang-orang yang tersisa semua membeku di tempat saat kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Bagaimana mereka seharusnya bertarung, dan siapa musuhnya? Jika mereka terus terburu-buru, maka mereka semua akan mati. Ini adalah Dewa Iblis, pemuda tertinggi yang tak terkalahkan. Tetua Sili diinjak sampai mati dengan satu kaki, betapa lumpuhnya itu. Di dunia nyata, Sili dapat meminta angin dan hujan untuk datang sesuka hati, dan memerintah daerah dari atas, semua karena dia adalah seorang tetua terhormat yang memiliki kekuatan besar di Martial Imperial Manor. Namun sekarang dia dibenci seperti itu, dibunuh dengan kaki yang menginjak tanpa sedikit pun kekhawatiran. Lawan mengungguli dengan bangga dengan satu serangan, yang membuat Sili tidak layak dengan reputasinya yang hebat. Di dunia nyata, raungan meletus dari Martial Imperial Manor. Semua rambut berdiri di atas kepala Sili, membuatnya terlihat seperti singa tua. Pandangan buas muncul di matanya dan darah menetes dari sudut mulutnya. Kemarahan memenuhi hatinya, mendorongnya menuju kegilaan. Banyak teriakan terdengar pada saat bersamaan. Mereka yang dipimpin oleh Sili terbangun dengan luka parah, dan pikiran mereka rusak parah. Ini tentu saja menyebabkan kehebohan, membuat heran semua orang di Manor. Apa yang terjadi? Apakah musuh yang tangguh telah menginvasi alam Void God? Beritahu para tetua segera. Apakah mereka membutuhkan penguatan sekarang? Keributan memenuhi Manor. Semuanya kacau. Di dalam Void God Realm, bocah iblis itu tidak memulai pembantaian lagi di tanah suci Martial King. Seperti garis keturunan itu, mereka yang pantas mati semuanya telah dihancurkan, dan sisanya tidak ada dalam daftar pembunuhannya. Dia melihat ke belakang. Sekilas pandang darinya sudah cukup untuk membuat malu kerumunan. Mereka takut dia akan marah lagi. Jika itu terjadi, tempat ini akan mengalami nasib yang sama dengan klan hujan, tidak menyisakan apapun selain gurun. Si kecil keluar tanpa ragu-ragu. Kalian tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tidak akan menyerang kecuali saya diserang. Petik 2. Dia berhenti di luar tanah suci dan melihat ke belakang lagi. Di sana berdiri tablet batu bertuliskan 3 kata, Martial Imperial Manor. Dia tidak akan datang ke sini lagi. Jika dia benar-benar berkunjung, tempat itu adalah Martial Imperial Manor di dunia nyata. Dia bisa membayangkan gangguan apa yang akan ditimbulkannya. Itu akan menyapu ibu kota negara batu. Orang kecil itu pergi dengan mantap, seolah-olah dewa muda sedang bertamasya. Anggota klan batu di luar gerbang gunung menggigil ketakutan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur, membiarkan jalan terbuka lebar untuknya. Orang-orang dari tanah suci akhirnya menghembuskan nafas lega ketika dia jauh. Rasanya seperti gunung telah dipindahkan. Udara sangat menindas sekarang, mereka hampir tidak bisa menahannya. Di mana musuh besar? Kami di sini untuk membantu. Teriak kerumunan yang berkumpul di luar tanah suci. Ini adalah ahli dari Martial Imperial Manor, dan mereka membawa serta senjata pembunuhan terlarang mereka. Mereka ada di sini untuk menjaga tempat itu. Dia sudah pergi, tolong berhenti berteriak. Seorang tetua maju dan buru-buru menghentikan mereka. Anggota yang membantu tercengang. Martial Imperial Manor tidak pernah terintimidasi seperti ini. Mereka selalu menjadi orang-orang dengan kekuatan penghancur dan mengalahkan semua persaingan, namun hari ini, mereka harus menanggung ini. Jangan main-main dengan anak itu. Mendesah. Setelah mendengar semuanya, mereka menyadari bahwa si kecil tidak ada di sana untuk membasmi tanah suci. Semua menghembuskan napas lega, namun semua menghela napas pada saat bersamaan.
Menjadi anak muda yang luar biasa, betapa indahnya jika dia dilahirkan sebagai anggota Martial Imperial Manor. Kami sudah memiliki YR, jadi dengan pemuda tertinggi seperti dia, tidak ada yang bisa bersaing dengan kami di masa depan. Petik 2. Sebenarnya, kita seharusnya memiliki kemudahan tertinggi, makhluk tertinggi yang terlahir secara alami, kata seorang tetua dengan ekspresi sedih dan menyesal. Jangan bicarakan itu. Apa yang telah berlalu seharusnya tidak disinggung sembarangan sekarang. Banyak wajah berubah abu-abu dan pengeras suara didiamkan. Mengapa saya tidak bisa berbicara tentang dia? Bocah malang itu terlahir sebagai makhluk tertinggi alami, tetapi telah layu di usia yang terlalu muda. Jika dia masih hidup sekarang, bahkan YR mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Penatua tampak sangat emosional dan meninggikan suaranya. Melihat kembali apa yang telah terjadi pada hari-hari itu, amarah dan kesedihan memenuhi hatinya. Faktanya, sekelompok orang di Martial Imperial Manor semuanya merasakan hal yang sama. Mereka menemukan apa yang terjadi pada saat itu sangat tidak adil, tetapi garis keturunan lainnya telah tumbuh begitu kuat. Pemenang mengambil semuanya, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima kenyataan. Yi, di sisi lain, luar biasa dan cukup kuat untuk membuat semua orang kagum. Bahkan Raja Bela Diri telah muncul kembali dari pengasingan panjangnya untuk Yi, mengundang ahli tertinggi untuk melindungi Yi. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Ziling dan istrinya sekarang. Apakah mereka telah dibunuh secara rahasia oleh orang-orang itu? Petik 2. Saya berharap mereka aman dan sehat. Martial Imperial Manor terlalu banyak berutang pada mereka. Anak itu yang paling menyedihkan. Dia terlahir sebagai yang tertinggi. Kamu benar. Klan kita seharusnya memiliki pemuda tertinggi dengan segala kemuliaan, namun semuanya telah hilang dalam insiden itu. Petik 2. Si kecil berjalan sepanjang perjalanan pulang tanpa penundaan lebih lanjut, karena tidak ada yang tersisa di sini yang patut diperhatikan. Melalui lorong emas, dia kembali ke bumi yang hancur yang dipenuhi dengan kekacauan primal di mana Dewa Willow sedang menunggu. Saat berikutnya, mereka kembali ke Desa Batu. Saya akan memulai kultivasi saya. Saat berita dari Gunung Suci Archaik tiba, aku akan pergi mencari teknik berharga Kunpeng di lautan. Petik 2. Si kecil tidak langsung menerobos dan masih memperkuat dirinya sendiri. 10 bagian surgawi membentuk cincin yang mempesona, memberi makan bagian surgawi yang menjadi dagingnya. Fenomena seperti itu terlalu misterius, atau setidaknya, tidak ada kata-kata tertulis yang relevan dapat ditemukan di buku kuno manapun. Dia perlu bereksperimen dengan hati-hati dan memahaminya untuk memastikan tidak ada yang salah. Selanjutnya, dia perlu mencoba mengembangkan berbagai teknik bertarung darinya. Cincin ilahi di sekitarnya akan membawa perubahan mendasar pada metode bertarungnya, jadi itu layak untuk dilihat. Dia harus memahaminya dengan hati-hati, karena kapasitas bertarungnya pasti akan melihat peningkatan besar. Si kecil optimis. Dia segera melupakan kejadian yang tidak menyenangkan itu dan membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Stone Village telah melihat beberapa perubahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Obat spiritual yang sebelumnya telah ditanam satu demi satu serta pohon persik perak obat ilahi di masa depan saat ini menyemburkan esensi spiritual. Energi esensi tersebar dengan murah hati, mengubah seluruh desa menjadi tanah murni yang sebenarnya. Octadic Treasure Chicken juga tinggal, menetap di sebelah Willow Deity untuk selamanya. Penduduk desa tidak bisa mengusirnya bahkan jika mereka ingin. Itu mulai menghasilkan telur spiritual, yang menjadi sumber pengobatan berharga yang berkelanjutan. Kultivasi anak-anak dengan cepat berkembang, membuat semua orang senang. Matahari terbenam, dan sekelompok anak kembali dari kejauhan sambil menunggangi unicorn.
Pengumpulan cahaya perak itu seperti tunggangan dewa saat mereka meringkik ke arah langit. Itu adalah tim pemburu. Mereka kembali dengan muatan penuh, menyeret semua jenis makanan lezat di belakang unicorn. Di dalam danau di depan desa, riak emas berkilau di air saat sekelompok gadis remaja sedang menangkap ikan. Itu adalah ikan rumbai naga yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Ikan itu seluruhnya berwarna emas dan sangat berharga. Sekarang Stone Village berada di jalur yang benar, itu hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Paman kecil, ajari aku kultivasi. Anak Dazuang terhuyung-huyung. Dia baru berusia lebih dari 1 tahun. Tubuh mungil yang montok itu tampak kokoh dan menggemaskan. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Menyebutnya sebagai paman kecil terdengar sangat lucu. Dia bukan si kecil lagi. Mari kita panggil dia dengan nama aslinya Si Hao mulai sekarang. Jika tidak, bahkan balita Dazuang akan mulai menggunakan nama panggilan tersebut. Itu tidak pantas. Si Fei Jiao menyarankan sambil tersenyum. Kamu benar, kita harus mengubah kebiasaan itu. Kami akan memanggilnya Si Hao mulai sekarang. Orang dewasa setuju dengannya. Dalam beberapa bulan lagi, si kecil akan berulang tahun yang ke-11. Waktu berlalu dengan cepat, dan sekelompok anak kecil telah menggantikannya sebagai anak muda di desa. Rasanya tidak benar. Si Hao tidak terdengar seintim si kecil. Para remaja menggoda. Paman kecil. Putra Dazuang bergabung dengan paduan suara. Tidak, kalian semua harus mengubah kebiasaan itu. Saya akan menangani Anda semua secara pribadi jika ada yang masih mencoba menggunakan nama panggilan itu. Si Linhu menambahkan. Kepala desa berjalan mendekat dan mengangguk setuju. Si Hao bukan lagi anak kecil. Dia harus disapa dengan nama resminya. Dia tidak bisa menjadi si kecil selamanya. Kepala desa sekarang memiliki kulit kemerahan dan berjalan dengan semangat dan kemudahan. Dia telah sepenuhnya pulih kesehatannya, jadi kultivasinya telah mengalami peningkatan pesat. Stone Village sekarang memiliki master lain. Ini sangat tidak adil. Kenapa dia bisa menggunakan nama resminya, tapi aku masih dipanggil Snot Baby. Petik 2. Dan saya. Mengapa saya masih Pihou? Petik 2. Saat hidungmu berhenti meler, dan saat Pihou berhenti bertingkah seperti monyet yang menyala, kamu semua akan memiliki nama resmimu. Seorang tetua berkata sambil tersenyum. Karena itu, meskipun butuh sedikit waktu untuk membiasakan diri, penduduk desa mulai memanggil si kecil dengan nama aslinya, Si Hao. Sebulan kemudian, ketika Si Hao sedang berkultivasi sendirian di pegunungan pada siang hari, dia melihat garis-garis asap hitam mengepul dari jauh. Si Hao bergegas ke puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Benar-benar sekelompok orang kejam. Tragedi terjadi lagi, baru kali ini, baru saja dimulai. Kawanan bandit keliling menyerbu sebuah desa dan akan membantai desa itu. Mereka akan membasmi desa. Desa itu kurang dari 2000 li dari desa batu. Itu adalah tempat kecil dengan roh penjaga yang biasa-biasa saja. Burung yang bersemangat itu tidak bisa melawan musuh, dan dibantai. Sekelompok remaja dari desa batu pernah melihat pemandangan serupa saat itu. Sekarang sejarah terulang di depan mata Si Hao, dia melompat tinggi dari tempatnya berdiri, sebelum turun menuju desa. Hong! Tabrakan yang dihasilkan pun seperti gempa bumi. Binatang buas besar yang dibawa oleh para bandit yang berdiri di luar desa lebih kuat dari roh penjaga desa biasa, namun dia masih hancur menjadi bubur oleh pendaratan ini. Bocah jahat itu melompat turun dari gunung seolah-olah dia jatuh dari langit. Tubuhnya yang bercahaya menabrak binatang itu, yang terakhir tidak punya cara untuk menangkisnya. Seandainya bukan karena sayap kunpeng di punggung Si Hao yang terangkat tepat waktu untuk menghentikan momentumnya,
dampaknya akan mengebor celah besar ke tanah, benar-benar merusak area ini. Siapa kamu? Para bandit saat ini sedang mengacungkan pisau mereka, dan setelah melihat pemandangan ini, mereka menjadi sangat terkejut. Kamu terlalu kejam dan kejam untuk menjadi manusia. Kalian semua harus mati. Si Hao merasakan kebutuhan mendadak untuk membunuh. Kelompok ini sangat kejam, dan telah membasmi beberapa desa saat itu. Itu adalah pembantaian murni. Kedatangan si Hao telah menyelamatkan desa. Setelah cincin ilahi menunjukkan kekuatannya, semuanya dibekukan dan dikunci di tempatnya. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan akibatnya dibunuh oleh penduduk desa yang geram. Setelah menemukan harta karun tertinggi, Little Western Sky terus-menerus membuat persiapan. Mereka membutuhkan emas hitam dalam jumlah besar dan material lainnya untuk menghancurkan formasi. Selain transportasi mereka yang tidak pernah berakhir dari bahan-bahan ini, mereka juga telah menggunakan bandit untuk mengeksploitasi klan di tanah terlantar yang besar. Tampaknya pembukaan perbendaharaan ilahi tidak terlalu jauh. Si Hao mengerutkan kening. Dia akan segera pergi, tetapi tempat ini tidak damai. Jika Dewa Willow pergi bersamanya, bukankah desa batu dalam bahaya? Ini tidak akan berhasil. Saya lebih suka tidak pergi ke laut daripada membahayakan desa batu. Petik 2. Setelah kembali ke desa, si kecil memberitahu kepala desa dan juga yang lainnya tentang apa yang dilihatnya. Dia menjelaskan semuanya kepada Dewa Willow juga. Tak perlu dikatakan lagi, negeri ini akan menyaksikan pertempuran berdarah dalam waktu dekat. Little Western Sky adalah sekte kuno. Di masa lalu, mereka telah menaklukkan ahli tertinggi dari pegunungan dewa untuk menjadi roh penjaga mereka. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan desa. Berangkat menuju laut. Bawa ini bersamamu. Aku akan segera mendatangimu jika perlu, kata Dewa Willow. Cabang willow yang berkilau sepanjang telapak tangan jatuh ke tangan si Hao. Willow Deity, kamu tidak harus ikut. Si kecil terkejut, tapi segera merasa lega. Ada aura familiar yang tertidur di wilayah ini selama ini. Saya harus mengawasi dan menunggu kemunculannya, kata Dewa Willow. Si Hao tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika dia melakukan perjalanan ke gurun besar bersama dengan Hairy Ball dan Unicorn saat itu, dia melihat bumi terbelah beberapa ribu li. Sebuah cakar raksasa menjulur dari bumi, menyebarkan awan. Mungkinkah itu? Dia sangat terguncang, dan saat itu, dia telah berbicara dengan Dewa Willow tentang hal-hal ini ketika dia kembali. Apakah perbendaharaan tertinggi memiliki hubungan dengan makhluk tak tertandingi dan menakutkan itu? Bahkan Dewa Willow sedang menunggu makhluk itu muncul, jadi itu pasti sangat tangguh. Waktu berlalu, dan si Hao akhirnya mencapai tahap transformasi roh. Dia baru berusia 11 tahun. Untuk mencapai level seperti itu pada usianya bisa mengejutkan dunia. Selain itu, dia juga telah membuka 10 lorong surgawi, yang berarti bahwa dia membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Namun, dia masih sangat berbakat secara tidak wajar, cukup untuk membuat seluruh dunia terkejut. Dia telah memasuki alam dewa kekosongan beberapa kali, jadi orang-orang dari Gunung Suci Archaik tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka sangat cemas, takut bahwa beberapa jenis perubahan akan terjadi pada wilayah laut dan menyebabkan harta Kunpeng terlepas dari tangan mereka. Gadis berpakaian ungu itu membawa informasi lain tentang si Ziling dan istrinya, tetapi karena informasi itu mengarah ke alam liar yang luas, informasi itu tidak terlalu berharga, dan tidak meninggalkan banyak petunjuk. Kita benar-benar harus pergi, atau kita bisa kehilangan kesempatan itu. Dorongan dari Gunung Ilahi kuno hampir menjadi permohonan. Ini karena mereka bukan satu-satunya tim yang bergerak. Beberapa makhluk dari Gunung Selam Archaik telah menerima berita ini, dan mereka semua membuat persiapan dengan hati-hati.
Ada juga beberapa yang tidak. Berencana untuk menggunakan orang-orang dengan 10 lorong surgawi untuk membersihkan jalan, tetapi menemukan metode kuno sebagai gantinya. Beberapa bahkan memiliki sisa-sisa tulang kunpeng. Situasinya tidak terlihat bagus. Mereka pasti akan menghadapi persaingan yang ketat. Baiklah, ayo berangkat ke laut. Si Hao mengangguk setuju. Episode ke-232, dengan judul Gunung Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Setelah beberapa diskusi, si Hao memutuskan untuk pergi ke laut bersama yang lain untuk mencari teknik berharga kunpeng. Namun, ketika topik tertentu diangkat, sebuah masalah muncul. Kami akan menjemputmu. Tidak peduli seberapa jauh Anda, kami dapat dengan cepat bergegas bahkan jika Anda memberi kami lokasi yang tepat. Seorang hamba ilahi berbicara. Si Hao secara alami menolak, karena dia tidak bisa membocorkan lokasi desa batu atau masalah besar akan muncul. Ini adalah tempat yang sangat penting baginya, tempat di mana hati dan jiwanya dipercayakan. Itu bukanlah tempat di mana siapapun diizinkan masuk. Namun, tanpa orang-orang ini menjemputnya, apakah dia seharusnya berjalan ke sana sendiri? Tanah terlantar yang luas tidak terbatas, dan satu putaran akan menghasilkan jutaan li. Jika dia benar-benar akan berjalan dengan susah payah ke sana, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Katakan padaku lokasinya dan tunggu aku. Akhirnya, dia meninggalkan kalimat ini sebelum pergi. Setelah kembali ke negara batu, wajah si Hao menjadi suram saat dia meminta bantuan Dewa Willow. Jika tidak, mustahil baginya untuk mencapai tujuannya dalam beberapa tahun. Itu bukan masalah, dan cukup mudah diurus. Batang pohon hitam yang hangus tidak bergerak, dan hanya selusin cabang hijau dan subur yang bergoyang tertiup angin saat melepaskan cahaya. Dewa Willow memberinya respons yang menentukan. Itu hebat. Si Hao senang, karena dia tidak benar-benar mau bepergian dengan susah payah. Ketika berita tentang perjalanannya menyebar dan dia akan meninggalkan desa batu, semua orang keluar dan mengelilinginya. Mereka benar-benar tidak ingin melihatnya pergi. Nak, kamu baru kembali beberapa bulan. Mengapa Anda harus pergi lagi? Tidak bisakah kamu tinggal lebih lama? Petik 2. Sangat berbahaya di luar sana. Pergi sendiri, bagaimana mungkin kita tidak khawatir? Petik 2. Kata-kata yang menghibur ini membuat si kecil merasa sangat nyaman dan hangat di dalam. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, penampilan saya seperti bencana bagi orang lain. Tidak ada yang berani menggangguku." Petik 2. Haha, setelah mendengar apa yang dikatakan, sekelompok anak muda mulai tertawa. Ketika mereka memasuki alam Void God sebelumnya, mereka mempelajari beberapa hal. Mereka sepenuhnya menyadari betapa banyak bencana yang ditimbulkan oleh nama anak nakal yang jahat. Dia dikenal sebagai karakter yang merepotkan yang membuat marah manusia dan dewa. Nak, kamu hanya tahu bagaimana menghibur kami dan tidak seberapa banyak kepahitan yang kamu derita di dunia luar saja. Anda benar-benar harus berhati-hati dan melindungi diri Anda dengan baik terlebih dahulu. Petik 2. Nak, kamu harus kembali dengan selamat. Paman dan penatua masih menunggu untuk bertemu calon istrimu. Petik 2. Sekelompok orang semua memperingatkannya dengan segala cara yang mungkin. Mereka benar-benar tidak mau berpisah dengannya, dan ada banyak bibi hebat yang menitikkan air mata. Terhadap anak menyedihkan yang tumbuh tanpa orang tua ini, mereka telah lama menganggapnya sebagai milik mereka. Jangan khawatir. Setelah saya pergi kali ini, saya pasti akan membawa kembali hal-hal yang lebih hebat. Si Hao sangat senang saat dia berbicara. Dia ingin membawa kembali lebih banyak hadiah untuk sesama klannya. Kamu tidak perlu melelahkan dirimu sendiri. Saat ini, negara batu kami tidak melewatkan apapun. Lihat, kita bahkan punya lusinan obat spiritual,
dan bahkan obat dewa akan segera membuahkan hasil. Bahkan dengan ayam Octadic Tracer di sini, tempat ini telah menerima berkah surgawi. Petik 2. Desa berulang kali memperingatkan agar dia berhati-hati dan kembali lebih awal. Burung merah besar menggaruk kepalanya dengan berbagai cara. Benar-benar ingin pergi, tetapi dihentikan oleh si kecil karena perjalanannya kali ini terlalu berbahaya. Mereka semua adalah makhluk dari pegunungan dewa, jadi hanya surga yang tahu apa yang akan dia hadapi. Sebaliknya, Second Baldi menggelengkan kepalanya dari awal dan jelas tidak mau pergi. Tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Gunung Ilahi Archaik, dan sebagai hasilnya tidak ingin bertemu dengan mereka. Kakak kecil, kamu harus menjaga dirimu sendiri. King Feng melambai ke arahnya saat dia pergi. Ini semua karena mereka tidak tahu berapa lama sebelum mereka akan bertemu lagi. Jika semuanya berjalan lancar, mungkin perlu beberapa bulan, tetapi jika suatu jenis bahaya muncul, maka akan sulit untuk mengatakannya. Di pintu masuk desa, tubuh pohon yang tersambar petir menjadi penuh simbol. Seolah-olah seekor naga melingkar dan meraung ke langit seperti How. Ini semua tercipta dari pola hitam hangus. Dewa bunga bersinar, dan lebih dari 10 cabang mulai bergerak. Hamparan simbol megah muncul, menciptakan lorong yang subur dan hijau yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Selamat tinggal. Si How berbalik. Meskipun dia tersenyum, ada sedikit keengganan di dalam hatinya. Matanya hampir memerah, karena dia tidak tahu apakah perjalanan ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Tanah terlantar yang besar sangat luas, dan lautan tidak terbatas. Ada terlalu banyak yang tidak diketahui. Cahaya keemasan menerkam. Hairi Ball meluncur cepat, mendarat di atas bahu si How pada saat yang paling genting, itu akan mengikuti. Dia awalnya akan menolak. Bagaimanapun, jalan di depan tidak bisa diprediksi. Laut yang luas pasti penuh dengan hujan berdarah dan angin kencang, tapi setelah memikirkan kemungkinan asal-muasal bola berbulu emas itu, dia akhirnya membawanya. Kembalilah secepat mungkin. Sekelompok orang berteriak dari belakang mereka, dan banyak dari mata mereka menjadi merah. Akhirnya, si How memberi mereka pandangan terakhir sebelum bergegas ke lorong yang bersinar. Sosoknya menjadi tidak jelas dan dia perlahan menghilang. Simbol-simbol terjalin, dan saat selusin cabang willow diacungkan, kemegahan yang menyilaukan muncul, mengirimnya pergi. Ketika si How muncul, pegunungan megah menjulang di depan matanya. Medannya relatif terbuka, seolah-olah seekor naga tua terbaring dalam gulungan atau kura-kura purba hidup dalam pengasingan. Ini adalah bagian dari bumi ilahi, dan begitu dia tiba, dia merasa seolah-olah tempat ini membuatnya merasa jauh lebih ringan. Itu karena esensi spiritual di sini sangat padat, masuk ke tubuhnya secara mandiri. Di kejauhan, gunung-gunung yang megah bisa dilihat yang mencapai langit. Mereka adalah pegunungan ilahi Archaik. Si How telah tiba. Wajah kecilnya yang halus dan cantik penuh dengan keheranan saat dia melihat ke kejauhan. Lupakan tentang pegunungan ilahi sejati itu, bahkan wilayah kura-kura yang tidak aktif dan naga melingkar di bawah kakinya begitu luar biasa. Di dekatnya, air terjun spiritual mengalir turun dari tebing batu. Obat tua di bawahnya menyebarkan keharumannya, dan di kejauhan, burung-burung berharga dan hewan-hewan bertuah berkeliaran. Yang membuatnya kaget adalah masih ada beberapa pondok jerami di dekatnya tempat para ahli dari berbagai ras tinggal dan membudidayakan. Apakah ini peziarah legendaris? Dia pernah mendengar bahwa ada beberapa karakter kuat yang ingin menyembah dan memasuki gerbang gunung ilahi. Alhasil, mereka mendirikan tempat tinggal sendiri di sini. Itu sampai pada titik di mana beberapa makhluk bersedia menjadi pelayan untuk masuk dan menerima bimbingan. Tentu saja, wilayah ini terpecah. Sebagian besar binatang buas Archaik di sini secara ilegal menempati tanah ini.
Tidak ada makhluk ilahi yang terlihat, tetapi meskipun demikian, makhluk itu tetap tidak berani berlama-lama, atau mereka akan dimangsa sepenuhnya. Sepertinya penguasa gunung ilahi ini tidak terlalu buruk, termasuk yang lebih baik hati. Kamu sudah sampai. Suara yang jelas terdengar. Seorang tetua muncul tanpa suara, mengungkapkan kekuatan yang sangat kuat. Orang kecil itu berbalik dan melihat binatang emas dengan tubuh manusia. Rambut emas menutupi tubuhnya dengan cemerlang. Itu sudah cukup tua, dan tubuhnya mengerut. Saat energi tertingginya melayang, itu membuat orang takut sampai jiwa mereka. Ini pasti seorang ahli yang sangat kuat. Itu membuat orang merasa terintimidasi begitu mereka melihatnya, tidak mampu menahan keinginan mereka untuk membungkuk. Namun, si kecil benar-benar tidak takut karena dia percaya diri. Sekilas dari 10 lorong surgawi bisa dilihat, menghalangi tekanan yang tidak jelas itu. Setelah melihat dengan cermat, dia merasa bahwa orang ini tampak agak akrab. Dia pernah bertemu sebelumnya di dalam alam Void God, dan pada saat itu, gigi hamba dewa ini hampir semuanya hilang. Dulu, pelayan ini pernah diancam olehnya. Hehe, anak muda, kamu takut sekarang kan? Tawa pelayan ilahi itu cukup menakutkan. Dia terlalu kuat. Jika dia muncul di negara kuno, dia pasti akan diperlakukan dengan sangat hormat. Ternyata kamu sangat kuat. Ini benar-benar agak tak terduga. Mengapa Anda tidak tampak istimewa di alam bagian surgawi? Bocah jahat itu berbicara dengan berisik, kurang hormat. Tawa dingin sang hamba dewa segera membeku di wajahnya. Bagaimana bocah iblis ini bisa begitu percaya diri terlepas dari apakah dia berada di alam Void God atau di dunia nyata? Dia benar-benar berani berbicara seperti ini. Anak muda, ini bukan alam dewa kekosongan. Tepat di depanmu adalah gunung suci Archaik. Hamba ilahi itu sangat menakjubkan. Cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya adalah surga yang meluap. Seolah-olah matahari terik, melepaskan aura yang sangat menakutkan. Si kecil merasa tertekan. 10 bagian surgawi yang besar dilepaskan, menciptakan suara gemuruh saat mereka menjadi sama cemerlang. Apa yang istimewa tentang pegunungan Archaik Divine? Saya berasal dari desa makhluk ilahi, jadi berhentilah mengudara di depan saya. Apa kalian tidak ingin pergi ke laut? Cepat dan pimpin jalan, berhentilah membuang-buang waktu. Bocah jahat itu berbicara. Ini, hamba ilahi itu bersiap untuk memukulnya dengan baik. Dia ingin memberitahunya untuk tidak menjadi sombong, karena jika mereka tidak berhubungan baik saat bepergian bersama, akan ada banyak masalah dan sakit kepala. Pada akhirnya, dia tidak pernah berpikir bahwa bocah iblis itu akan bertindak seperti ini, tidak mentolerirnya sama sekali. Menghadapi gunung ilahi, dia masih tampak seperti memiliki dukungan yang cukup. Mungkinkah ini pewaris dewa? Namun, kemungkinan besar dia adalah anak dari pasangan si itu. Cepat bawa aku masuk ke dalam gunung suci untuk melihatnya. Waktu itu berharga. Mata bocah iblis itu bersinar. Dia sudah lama mengarahkan pandangannya pada tanah yang berharga itu. Kamu, Sai. Hamba ilahi melepaskan raungan. Itu benar-benar tidak bisa mengendalikannya, karena pada saat ini, mereka memohon padanya. Mereka membutuhkan 10 bagian surgawi untuk membuka bagian yang dibatasi itu. Hamba ilahi agak tertekan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan bagian yang cemerlang menyebar di tanah. Ia menjulur keluar, dan bahkan pohon-pohon kuno, bebatuan, atau sungai tidak dapat menghalanginya, itu seperti jembatan ilahi. Kamu sangat kuat. Yang lama, beri aku petunjuk oke. Berikan saya beberapa teknik yang sangat berharga dan saya akan membayarmu kembali di masa depan. Mata si Hao berbinar, dan wajahnya yang kecil dan cantik penuh dengan harapan. Hamba ilahi merasa seperti dia tidak bisa menandingi temperamennya sama sekali. Tadi, dia bertindak tanpa rasa takut,
namun dalam sepersekian detik, dia mulai memohon pada pelayan. Selain itu, dia mencoba mempelajari secara langsung kemampuan ilahi rahasianya. Gunung yang megah dan megah. Apakah ini tanah Daois yang diciptakan oleh dewa-dewa kuno? Itu masih sangat suci sampai hari ini. Si kecil menghela napas kagum. Jalur pegunungan itu seperti naga, kekuatannya melonjak ke surga saat menghubungkan pegunungan dan lembah. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, dan di atasnya, sungai mengalir dan air terjun mengalir deras. Semua jenis tanaman yang indah dan agung tumbuh di sekitarnya. Di atas tebing, ada naga banjir spiritual yang melingkari. Sarang gagak dibangun di atas pohon-pohon besar, dan dari tumpukan puing-puing, seekor musang dewa muncul. Bahkan ada kura-kura hitam yang naik turun di dalam kolam yang dalam. Keanggunan spiritual tempat ini sangat mengejutkan. Semua jenis makhluk eksotis dan makhluk yang jarang terlihat ada di sini. Begitu dia tiba di luar gerbang gunung, si Hao membelalakan matanya. Dia melihat sepasang Octadic Treasure Chickens yang dengan santai mematuk rumput spiritual. Dia segera melompat dari lorong yang brilian dan mengejar mereka. "Hei, apa yang kau lakukan?" Hamba ilahi berteriak. "Menangkap ayam." Si kecil menjawab. Ini adalah salah satu dari Octadic Archaic Treasures dan jarang terlihat. Dia tidak menyangka akan melihat mereka berdua di luar gerbang. Dahi hamba ilahi itu penuh dengan garis-garis hitam. Orang ini terlalu pandai menyebabkan sakit kepala. Itu adalah burung spiritual yang dibesarkan oleh Gunung Dewa. Jangan mengejar mereka secara acak. Petik 2. Bukankah kita masih di luar pegunungan? Bocah jahat itu tidak puas. "Ayo cepat pergi. Jika Anda bisa mendapatkan kemampuan terlarang Kun Peng, pada saat itu, lupakan sepasang burung spiritual, bahkan mendapatkan ke-8 dari Archaic Octadic Treasures tidak akan menjadi masalah." Petik 2. Si kecil berbalik sambil terus bergerak maju, terus-menerus berpikir dalam benaknya. Sangat boros. Kalian tidak membesarkan mereka untuk makan dagingnya, kan? Itu akan terlalu boros. Petik 2. Apakah ini pemuda manusia yang kalian pungut dari Gunung Surgawi? Sangat buas, bahkan tidak membiarkan ayam pun pergi. Seorang pemuda yang kira-kira berusia 14 atau 15 tahun berjalan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan pancaran tembaga, dan wajahnya terlihat mengejek saat dia mengejek si kecil. Ada beberapa pelayan tua mengikuti di belakangnya. Mereka semua dikelilingi oleh cahaya ilahi, tampak menakutkan yang tak tertandingi. "Bukan hanya ayam yang tidak ingin saya lepaskan. Sebenarnya aku juga tidak ingin membiarkanmu pergi." Anak iblis itu menatap dengan air liurnya yang menetes. Seolah-olah dia sedang melihat tubuh aslinya. "Kurang ajar!" Pemuda itu berteriak, matanya melotot seperti kilat. Dia merobek langit dengan rambut di belakangnya. "Kamu yang kurang ajar. Apakah Anda ingin dipukuli?" Bocah jahat itu menatap dan mengambil langkah besar ke depan dengan marah. Bahkan setelah tiba di Gunung Divine Archaic, masih tidak ada yang dia takuti. Itu membuat hamba ilahi di sisinya tercengang. Anak buas ini benar-benar bertindak dengan kuat kemanapun dia pergi. Batuk, hamba ilahi itu dengan tergesa-gesa terbatuk dan berkata, "Kali ini, keluarga kita berada dalam aliansi, jadi kita tidak dapat memiliki pergumulan internal." Beberapa pelayan tua di belakang pemuda itu juga dengan cepat menasihatinya sebaliknya, tidak membiarkannya bertindak karena marah. Tatapan pemuda berambut hijau itu sangat dingin. Setelah menatap si Hao untuk waktu yang lama, dia mendengus. "Berperilaku lebih baik. Jika kamu berani mendengus atau merengek ke arahku lagi, aku akan memakanmu." Anak biadab itu mengancam. Ini, hamba ilahi itu terdiam. Siapa yang akan pergi ke rumah siapa sekarang? Mengapa orang ini masih tampak seperti bajingan, sama sekali tidak takut pada apapun? Pemuda berambut hijau itu sangat marah.
Cahaya ilahi hijau mulai menari-nari di sekitar tubuhnya saat dia hendak melompat ke langit dan menyerang. Berhenti, keluarga kita bergandengan tangan. Ini demi menemukan teknik berharga Kunpeng. Kami tidak punya waktu untuk perselisihan internal sekarang. Di kejauhan, seseorang berteriak. Beberapa pria dan wanita muda berjalan mendekat. Mereka semua terbungkus dalam cahaya ilahi yang menyala-nyala seolah-olah mereka adalah dewa yang telah turun ke dunia ini. Itu benar-benar ilahi dan menakutkan. Ada beberapa pelayan tua di belakang mereka masing-masing. Mereka semua dikelilingi oleh cahaya suci dan sangat kuat. Gadis berambut ungu itu adalah keturunan dari Tuan Gunung Surgawi, jadi dia secara alami berada di antara kelompok pemuda ini. Justru dialah yang membuka mulutnya, menghentikan pemuda berambut hijau dari menggunakan kekerasan. Mengapa semua gadis di sana gemuk dengan pinggang ramping dan pantat besar? Kehidupan di dalam gunung suci Archaik pasti bagus agar mereka semua dibesarkan begitu gemuk. Bocah jahat itu bergumam pelan. Seorang gadis muda yang seluruh tubuhnya tertutup kemegahan perak bingung, dan wajahnya yang putih berkilau penuh dengan rasa ingin tahu. Bahkan rambutnya putih keperakan dan sangat cerah. Dia bertanya dengan lembut, siapa yang dia panggil gemuk? Ketika gadis berambut ungu itu mendengar apa yang dikatakan, di dahinya lipatan hitam segera tumbuh. Dia membuka mulutnya, tetapi sulit menjelaskannya, karena standar kecantikan anak yang jahat itu memiliki beberapa masalah serius. Episode ke-233, dengan judul Konflik dan Agresi. Langsung ke dalam alurnya. Dia memiliki penglihatan yang buruk. Gadis berpakaian ungu menjelaskan dengan bisikan, memastikan tidak akan didengar oleh bocah buas itu dan membuatnya kesal. Percikan cahaya menghujani gadis berbaju ungu itu seolah-olah kelopak yang berkilauan berputar-putar di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, membuatnya terlihat hampir seperti dunia lain. Jelas, penjelasannya tidak jelas. Gadis berambut perak itu menggerutu sambil cemberut. Tidak ada penglihatan yang seburuk itu. Pakaian mereka berkibar tertiup angin, menampakkan sosok yang ramping dan montok. Mereka memiliki garis pinggang yang selembut sumbu yang mengepul, sangat indah. Mereka sama sekali tidak mendekati kata gemuk. Kecurigaan muncul di wajah cantik si Hao. Kenapa kamu berbisik seperti itu? Yang lain mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Mereka kagum dengan keagungan remaja manusia ini, bahwa dia mampu membuka 10 lorong surgawi. Apa aku baru saja mendengarmu menyebut kami gemuk? Apakah begitu? Gadis berambut perak itu bertanya sambil tersenyum manis. Rambutnya yang berkilau bisa memantulkan cahaya seperti cermin. Bukankah begitu? Bocah jahat itu membalas dengan heran, mengisyaratkan jawabannya jelas. Dia tampak seolah-olah mengatakan hal yang paling wajar, dan melirik ke bagian tubuh mereka yang tidak pantas. Gunung ilahi memang memiliki banyak obat spiritual. Kamu terlalu banyak gizi. Petik 2. Di antara mereka ada beberapa gadis remaja. Pakaian mereka berkibar tertiup angin, membesar-besarkan lekuk tubuh mereka yang luar biasa. Mendengar komentar si Hao, mereka tidak bisa membantu tetapi menegangkan otot-otot indah mereka dan mengepalkan tangan mereka yang halus. Beberapa bahkan menggertakkan gigi. Abaikan dia. Menurutnya, hanya gadis gemuk dan maskulin yang cukup kuat untuk dianggap bugar. Goda gadis berpakaian ungu itu. Dia menjelaskan kepada yang lain sambil tertawa kecil. Tubuhnya yang anggun dikelilingi oleh lapisan cahaya redup saat rambut indahnya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang cantik dan cantik dikaburkan oleh cahaya, dan orang hanya bisa melihat mata yang hidup yang tampak seperti batu permata hitam itu. Dia bersinar dengan cahaya spiritual. Omong kosong. Ada sesuatu yang sangat salah dengan standar estetika Anda. Jangan memaksakan minat aneh Anda pada orang normal lainnya. Si Hao membalas dengan sungguh-sungguh.
Gadis berbaju ungu itu berhenti sebentar dan mulai menggeretakkan giginya. Sebenarnya siapa yang dia sarankan untuk memiliki standar estetika yang aneh? Dia pasti mengatakan itu dengan sengaja. Dengan tangan di dahinya yang bersih, dia akhirnya merasa kalah. Bibir merahnya mencengkeram erat dan dengan bijaksana memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Jika tidak, dia mungkin sekali lagi terseret ke dalam logika yang tidak bisa dipercaya bocah jahat itu. Di sampingnya, beberapa gadis montok semuanya merasa marah dan frustrasi. Orang ini memiliki tatapan licik di matanya. Dia pasti berusaha membuat mereka kesal. Salah satu gadis memiliki tanda berbentuk lotus di antara alisnya, dan tanda itu memancarkan cahaya yang indah. Gadis itu memperingatkan si Hao. Anak kecil, apakah kamu mencoba untuk membuat dirimu sendiri dipukuli? Satu kata menggoda lagi dan kakak perempuan di sini akan memberimu pukulan yang bagus nanti. Petik 2. Apakah Anda ingin bergumul dengan saya? Anda pasti bukan tandingan saya. Tanya dia. Bocah jahat itu mengangkat dagunya, menunjukkan gadis berpakaian ungu itu dan mencoba untuk membiarkannya menjelaskan. Gadis berpakaian ungu itu selalu menjaga dirinya tetap tinggi dan halus setelah ratusan pegunungan yang hancur. Dia belum mengungkapkan wajahnya kepada siapapun, tetapi orang-orang entah bagaimana masih bisa menyadari kecantikannya di dunia lain. Namun sekarang, dia mengangkat alisnya pada kata-katanya, dan matanya yang cerah mengancam akan melepaskan amarah. Dia pasti tidak ingin menyebutkan kejadian itu lagi. Bergulat di tanah dengan bocah jahat terlalu memalukan untuk dibiarkan. Yang lainnya memandang keduanya dengan mata bertanya-tanya, jadi sesuatu terjadi. Jadi, begitu mereka melihat satu sama lain, keduanya akan segera mulai bertengkar. Tidak ada yang serius, hanya cukup untuk membuat orang lain tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sementara itu, pemuda berambut hijau itu sepertinya telah diberi sikap dingin. Dia mendengus dingin dan menatap si Hao dengan kedinginan di matanya. Tatapannya sama sekali tidak terlihat baik. Wei, menatapku begitu kita bertemu, apa masalahmu? Si Hao meliriknya dan bertanya. Anda harus tahu bahwa Anda berada di pegunungan Archaik Divine sekarang. Anda tidak bisa bertindak dengan cara yang sombong ini. Ini bukanlah alam manusia fana, ataupun alam dewa kekosongan. Sebagai manusia, Anda harus menunjukkan penghormatan, kata anak laki-laki berambut hijau. Dia percaya diri dan agak sombong, karena ketika orang menyebut gunung ilahi kuno, mereka akan selalu mengaguminya. Ya, aku tahu. The Archaik Divine Mountain, bukan? Terus, Anda adalah orang yang mengundang saya. Anda membutuhkan bantuan saya, jadi Anda harus terpesona oleh saya. Kendalikan dirimu, apa kamu mengerti? Kata si Hao. Dia semua santai dan riang, tidak terganggu oleh apapun seolah-olah tidak ada yang patut diperhatikannya. Sebaliknya, dia meminta mereka untuk memberi penghormatan, yang merupakan ironi murni. Api hijau berkedip-kedip di mata anak laki-laki berambut hijau itu. Kesombongan, kesuraman, dan setiap rasa dingin yang tak tersentuh memenuhi mata itu, tetapi dia tidak bertindak gegabah. Dia sadar bahwa bocah itu bukan manusia biasa, atau dia tidak akan berani datang sendiri. Plus, mereka memang membutuhkan bantuannya. Bahkan setelah pelayanannya, mereka masih perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan menyingkirkannya atau tidak. Karena si Hao bukan manusia biasa, dia pasti memiliki beberapa koneksi. Jika tidak, dia tidak akan mampu melewati jutaan li dan mencapai gunung dewa surgawi dengan begitu cepat. Mungkinkah dia berasal dari suatu desa di mana dewa surgawi tinggal? Sepertinya tidak. Mereka akhirnya mengerti bahwa dia benar-benar peduli dengan pasangan Ziling itu. Kami baru pertama kali bertemu, jadi jangan menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami membutuhkan toleransi dan pengertian di antara kami.
Kita harus bekerja sama untuk mendapatkan teknik berharga Kunpeng, kata anak laki-laki lain. Dia memiliki rambut merah sebahu, warnanya seperti nyala api yang terang. Dia berumur sekitar 15-16 tahun. Bahkan matanya menyerupai matahari, yang terik dengan terik. Setiap anak muda diikuti oleh beberapa hamba dewa yang menemani mereka ke laut. Para pelayan adalah makhluk yang sangat kuat, dan mulai bergabung dalam percakapan. Ayo masuk gunung. Gadis berpakaian ungu itu melihat ketegangan telah dilepaskan untuk saat ini. Karena mereka tidak lagi berdebat, dia mengundang semua orang untuk memasuki Gunung Dewa Surgawi. Mereka telah membentuk aliansi. Setiap kekuatan sangat berpengaruh dan menikmati kejayaan di masa lalu. Untuk semua makhluk lain di dunia ini, status seperti itu tidak terjangkau. Sekarang mereka telah selaras, kekuatan mereka hampir tak terbayangkan, dan semua upaya ini dilakukan untuk mendapatkan teknik berharga Archaic Vicious Ten. Makhluk yang lebih spiritual dan menguntungkan dapat ditemukan di pegunungan, dengan burung bangau 5 warna yang hidup dalam kawanan dan burung luan yang melayang di langit. Bunga iris dan anggrek yang harum memberikan esensi surga dan bumi di sini. Sementara kelompok itu berjalan melalui gunung yang dipenuhi esensi, rasanya seolah-olah mereka adalah sekelompok makhluk ilahi. Itu bukanlah tempat di mana orang biasa bisa berkunjung. Gunung itu sangat halus dan damai dengan segala jenis burung dan binatang langka yang berkeliaran. Makhluk-makhluk ini punah di tempat lain, tetapi masih berkembang biak di tempat ini. Mendaki gunung seperti berjalan di negeri dongeng. Aliran dewa berdeguk dan menggelegak saat burung dewa menyapu langit, dan aroma obat-obatan kuno dan kabut putih memenuhi udara. Mereka bisa melihat istana surgawi di sana-sini. Si Hao kagum dengan negeri ajaib ini, karena dia belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama pasti akan bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Saat mereka berjalan, dia mengambil obat spiritual tepat di antara dua batu. Dia membangunkan Hairi Bol yang sedang tidur di bahunya dan memberinya obat. Anak kecil emas itu marah pada awalnya, karena mengganggunya dari tidur adalah yang paling membuatnya kesal. Namun, setelah melihat obat yang berharga itu, ia langsung menyala dan mulai mengunyah tanaman seolah-olah itu adalah wortel. Sekarang semua orang ada di sini, kuharap kalian akan bekerja sama dan mendapatkan kekuatan ilahi yang hebat itu. Banyak orang lain juga berada di gunung. Mereka berkumpul di depan istana surgawi di mana banyak meja giok diatur dan duduk bersila. Kabut putih merayap hingga ke lutut mereka, membuatnya tampak seperti pesta yang diadakan oleh istana surgawi. Gunung itu luar biasa, dan berbagai bangunan dibangun di dalamnya, semuanya sangat kuno. Bangunan-bangunan itu sepertinya sudah ada sejak zaman kuno, bertahan sepanjang waktu dan berubah. Esensi spiritual memenuhi udara. Burung merak 5 warna menyebarkan ekornya di awan, memancar dengan indah. Gagak emas berkaki 3 menutupi langit, bersinar seperti matahari. Si Hao yang tercengang dibawa ke meja giok dan duduk di sana. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan begitu banyak makhluk dari Gunung Dewa, yang semuanya memiliki hubungan penting. Meskipun beberapa tetua memiliki postur bungkuk, tubuh mereka seperti matahari kecil yang mengesankan saat mereka berkembang dengan cahaya ilahi. Saat mereka duduk di sana, meskipun mereka menekan kekuatan mereka, getaran dunia mereka mungkin masih bisa dirasakan. Mereka praktis dewa yang hidup. Duduk di meja paling atas, radiasi mereka bahkan menerangi meja giok di depan mereka. Cincin ilahi telah terbentuk, mengelilingi area itu. Mereka adalah pemimpin kekuatan utama, dan saat ini sedang mendiskusikan bagaimana mendapatkan keuntungan dari laut kali ini. Bahkan makhluk berdarah murni sekuat mereka mengumpulkan kekuatan yang begitu besar, jadi orang bisa melihat betapa kuatnya Kunpeng itu.
Semuanya tertutup. Kami siap untuk laut. Faktanya, mereka telah membahas hal ini cukup lama, dan sudah saatnya mereka pindah. Kampanye yang diatur oleh klan besar ini akan menggunakan remaja transformasi roh sebagai kekuatan utamanya. Selain mereka, sejumlah besar petugas juga akan bergabung dengan tim, termasuk beberapa budak tua dan pengawal suci yang kuat sebagai bala bantuan. Selain itu, sekelompok besar ahli transformasi roh yang perkasa juga mengikuti mereka ke dalam sarang dewa, membantu mereka dalam kompetisi. Banyak orang akan terlibat dalam kampanye ini. Semuanya sudah siap. Saya hanya khawatir bahwa yang disebut 10 orang petualang surgawi itu terlalu lemah. Lagi pula, dia baru saja mencapai level ini, jadi saya harap dia tidak akan mengecewakan kita saat dia paling dibutuhkan dan gagal membuka pintu gerbang. Seseorang bergumam, saya ingin mencobanya. Lihat apakah dia cukup kuat. Orang itu berdiri. Itu adalah anak laki-laki berusia sekitar 16-17 tahun. Dia memiliki mata yang tajam, dan meskipun posisinya tidak setinggi remaja lainnya, dia cukup penting untuk menantang Si Hao. Anak laki-laki itu menatap Si Hao dengan tegas. Saya setuju dengan kamu. Kalau tidak, jika dia mengecewakan kita, semua persiapan ini akan sia-sia. Gema anak laki-laki berambut hijau. Jelas dia masih merenung tentang kejadian di kaki gunung dan sekarang mencibir. Apakah Anda meminta bantuan saya atau mencoba menantang saya? Si Hao langsung merengut. Mereka adalah orang-orang dari Gunung Suci Archaik, tapi terus kenapa? Dia memiliki Dewa Willow untuk mendukungnya, jadi mereka semua harus sederajat di sini. Dia adalah tamunya, jadi bagaimana mereka bisa menantangnya sesuka hati? Kami mohon maaf untuk itu. Teman muda, tolong jangan salah paham. Seorang hamba ilahi mendatanginya dengan permintaan maaf. Adapun para tetua di istana surgawi, mereka masih dikelilingi oleh cahaya ilahi. Saat mereka berdiri di belakang meja giok, mereka terlihat seperti matahari yang terik, sehingga sulit untuk melihat ekspresi wajah mereka. Status mereka sangat tinggi, dan tidak akan dengan mudah menyuarakan pendapat mereka. Jika Anda tidak menginginkan bantuan saya akan pergi sekarang. Namun, karena Anda berani menantang saya telah dipermalukan dan tersinggung. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Si Hao menghancurkan meja giok menjadi beberapa bagian dengan suara pah. Dia berdiri dan mengambil langkah besar ke depan. Semua orang kaget. Ini adalah Gunung Ilahi Archaik, tempat semua klan di dunia memandang ke atas, tempat di mana semua makhluk menyembah dari jauh. Siapa yang berani bersikap seperti ini? Namun anak manusia ini melakukan hal itu. Dia benar-benar tidak takut saat dia menunjuk ke arah penantang, berkata, "Kemarilah dan mati." Kamu, anak laki-laki itu meledak dengan amarah. Dia mencapai level transformasi roh 2 tahun lalu dan sangat berbakat. Bagaimana mungkin dia bisa lebih rendah dari yang berumur 10 tahun? Betapa menakjubkannya 10 bagian surgawi, dia baru saja melangkah ke tingkat ini. Tanpa ragu-ragu, dia berlari ke arah Si Hao seperti semburan cahaya. Rune misterius bergemuruh dan derek muncul. Ia melebarkan sayapnya dan menerkam. Si kecil berdiri diam dan menunggu serangannya. Dalam sekejap, ke-10 lorong surgawi terbuka dan bergabung menjadi cincin penyelaman. Suara honglong yang luar biasa terdengar, seolah langit dan bumi sedang robek. Burung bangau itu segera dicekik berkeping-keping oleh cincin dewa. Kemudian dengan tamparan, bocah 16 tahun itu menjerit saat dia terbelah menjadi beberapa bagian tubuh. Darah menghujani ke segala arah. Semua orang tercengang. Sebuah serangan tunggal telah menghancurkan ahli transformasi roh menjadi beberapa bagian. Agresivitas seperti itu tidak terbayangkan dan sangat ganas. Kamu, anak laki-laki berambut hijau itu meledak marah,
karena hujan darah turun tepat di depannya. Jika bukan karena cahaya di sekelilingnya, darah akan membasahi dirinya. Cukup dengan omong kosongmu. Datanglah jika Anda tidak yakin. Si kecil membalas, menjadi sangat marah. Setelah diundang, seseorang justru memprovokasi dia sedemikian rupa. Tidak banyak yang bisa dikatakan, jadi dia langsung mengambil tindakan. Seperti di tempat ini, semakin sopan seseorang muncul, semakin besar kemungkinannya akan dipandang rendah. Ini adalah makhluk pegunungan ilahi. Jika Anda bersikap agresif, Anda akan terlihat lebih misterius, dan mereka akan mulai bertanya-tanya hubungan apa yang mungkin Anda miliki. Dari fakta bahwa dia mampu melintasi jutaan li di gurun besar, mereka dapat mengetahui bahwa dia bukanlah manusia biasa dan menunjukkan sedikit pengekangan. Bocah berambut hijau itu langsung berdiri, dan hendak memulai perkelahian. Kemarilah, aku akan membunuhmu. Orang kecil itu berkata dengan provokatif. Bahkan di Gunung Divine Archaik, dia masih tidak takut. Pada saat itu, seorang tetua yang duduk tinggi angkat bicara. Teman muda, harap tenang. Episode ke-234, dengan judul Laut Utara. Langsung ke dalam alurnya. Para tetua yang duduk di depan istana surgawi secara alami memiliki status tertinggi. Kekuatan mereka dalam, dan mereka dikenal sebagai ahli tertinggi. Mereka adalah tokoh terkemuka dari berbagai kekuatan besar. Pada saat ini, seseorang berdiri dan berbicara. Pemuda berambut hijau segera berhenti, tidak lagi mengambil tindakan. Si Hao berdiri di sana dan dengan tenang menatapnya, berkata, "Saya tidak menciptakan masalah, orang-orang itulah yang menindas saya dengan tidak tertahankan." Darah di tanah belum mengering, dan ahli muda itu hancur berkeping-keping, memercikkan darah ke gunung ilahi. Tindakannya seperti dewa iblis kecil. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak orang yang berani bertarung di dalam pegunungan ilahi. Ada banyak orang yang menatapnya, merasakan keterkejutan dari kekuatan yang dia tunjukkan barusan. 10 lorong surgawi itu menakutkan. Dia baru saja memasuki ranah transformasi roh, namun dia sudah sangat kuat. Bahkan gadis berambut ungu dan yang lainnya memiliki cahaya warna-warni yang mengalir melalui pupilnya saat mereka melihat ke atas. Gunung ilahi yang besar ini sangat damai, dan semua orang menunggu untuk melihat bagaimana para tetua itu akan menangani ini. Kami dulu semua masih muda, dan saya juga bertindak begitu sembrono. Ini membawa kembali kenangan. Tetua ini mulai tertawa lembut, terlihat agak baik hati. Saat cahaya menutupi seluruh tubuhnya, tetua itu tidak menyalahkan siapapun. Ini hanya masalah kecil. Setelah puluhan atau bahkan 100 tahun kemudian kalian akan melihat kembali ini seperti ombak kecil di lautan. Ini sama sekali bukan masalah besar, jadi tidak apa-apa selama kita beralih dari ini. Sesepuh lain tertawa dengan sikap ramah, sama-sama bersinar seperti matahari kecil saat kemegahan berharga tersebar. Pertarungan yang awalnya intens dibubarkan begitu saja. Kedamaian dipulihkan ke puncak gunung ini. Semuanya sudah disiapkan, jadi kita harus berangkat. Ada aliansi lain yang sedang bergerak, jadi kita akan tertinggal jika kita menunggu lebih lama. Seorang penatua berbicara. Klan lain dan saya telah memutuskan bahwa sulit bagi kami untuk mengambil tindakan. Kali ini, semuanya akan bergantung pada kalian. Beberapa tetua berbicara. Dengan munculnya sarang ilahi archaik, teknik berharga Kunpeng juga terungkap, menyebabkan gerakan kacau dari segala arah. Jika para ahli tertinggi ini membuat gerakan mereka, surga tahu sejauh mana pertarungan mereka akan tercapai. Mereka sepakat di antara mereka sendiri bahwa mereka tidak akan berperang, jika tidak, kerusakannya akan sangat parah. Seluruh gurun akan dilemparkan ke dalam kekacauan, menyebabkan bumi besar bergetar. Semuanya akan ditentukan oleh generasi muda, jadi dengan cara ini,
kehancuran yang dihasilkan tidak akan terlalu besar sementara peluangnya akan besar. Teknik berharga Kunpeng akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Kenyataannya, para tetua ini jauh di atas alam transformasi roh, dan tidak mungkin mereka bisa memasuki sarang Kunpeng. Inilah alasan utama mengapa mereka menyerah dan menyerahkan pengejarannya kepada generasi muda. Akan lebih bagus jika mereka dengan lancar masuk dan keluar dari wilayah laut itu, tetapi mereka takut kemungkinan besar tidak akan seperti itu. Yang lain pasti akan keluar dan menggunakan segala cara yang mungkin untuk memperebutkannya, membalikkan langit dan bumi. Kalian semua mencoba yang terbaik. Jika perlu, kami akan menunjukkan diri. Kami tidak akan mengizinkan siapapun untuk berperilaku tidak jujur. Seorang penatua berbicara. Saat mereka bertarung, seharusnya tidak ada orang tua yang berpartisipasi karena mereka tidak bisa masuk. Namun, ketika mereka akan melepaskan diri dari sarang dewa archaik, maka akan menjadi sulit untuk mengatakannya. Ada kemungkinan bahwa beberapa jenis ahli tertinggi mungkin akan bergerak. Sangat mungkin bagi mereka untuk memusnahkan semua generasi muda demi mendapatkan teknik berharga Kunpeng. Ada kemungkinan peristiwa kejam ini terjadi. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan. Pesta mereka megah dan megah saat mereka memasuki lorong berwarna pelangi. Ini adalah jalan surgawi pegunungan ilahi. Wilayah laut itu sangat istimewa. Sejak zaman kuno, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang meninggal. Di masa lalu, tidak ada yang tahu apa penyebabnya, dan hanya dalam beberapa tahun terakhir kami menyadari bahwa itu karena kematian Kunpeng. Kalian semua harus berhati-hati. Petik 2. Tepat sebelum pergi, beberapa penatua memberikan peringatan terakhir mereka. Di saat-saat terakhir, ayah gadis berambut ungu itu pun muncul. Dia adalah ahli utama dalam menciptakan lorong pelangi ini, dan penampilannya sangat bermartabat. Ketika si Hao melangkah ke lorong, dia memanggilnya. Itu membuat tubuh ahli terhormat ini menjadi kaku dan wajahnya menjadi gelap. Tangannya bergetar, menyebabkan lorong pelangi bergetar. Itu membuat wajah banyak orang pucat. Hehe, seorang tetua mulai tertawa di lengan bajunya. Ini adalah penjaga gunung klan ini, dan terkenal di antara para ahli tertinggi. Setelah memasuki alam Void God, dia mendapat pukulan yang bagus oleh bocah iblis. Para tetua yang mengenalnya akan selalu tertawa diam-diam setiap kali mengingat hal ini. Tetua Gunung Surgawi itu tepatnya adalah ayah gadis berambut ungu itu. Dia benar-benar ingin menggertakkan giginya dengan amarahnya dan menamparkan bocah jahat itu. Tetua itu akan memperlakukan anak buas itu dengan kasar karena dia terlalu menentang surga, tetapi pada akhirnya dia mengendalikan dirinya sendiri. Bocah yang jahat. Pada akhirnya, dia mengucapkan dua kata ini. Dia melepaskan nafas, menyebabkan angin kencang bertiup dan kabut mendung menutupi matahari, langsung mengirim si Hao ke kedalaman lorong. Wei, kita masih belum membicarakan masa lalu. Kami baru saja bertemu lagi. Saya ingin meminta nasihat senior. Suara muda dan lembut itu terdengar, membuat tangan sesepuh berjabat lagi. Lorong pelangi bergetar hebat lagi. Akhirnya, rombongan besar itu pergi. Ada hamba ilahi, penjaga ilahi dan pemuda ranah transformasi roh. Jumlah mereka tidak sedikit, berjumlah sekitar 6 atau 700 orang. Seolah-olah mereka berjalan perlahan melalui sungai bintang. Saat mereka berdiri di atas lorong, semua orang bergegas menuju kejauhan. Waktu sepertinya berlalu dengan cepat, dan itu juga tampak seperti dalam kekacauan cahaya multiwarna yang bersinar di mana-mana. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, cahaya surgawi muncul di depan. Selain itu, kelembapan yang asin dan amis langsung menyergap mereka. Mereka telah muncul beberapa juta li, dan sekarang jauh dari pegunungan ilahi. Ah, ini sangat agung. Mata bocah iblis itu terbuka lebar.
Dia merasa sangat terkejut saat menginjak pasir lembut. Setelah terbiasa dengan tanah terlantar yang luas, melihat begitu banyak gunung besar dan mendengar begitu banyak teriakan binatang buas, dia tiba-tiba muncul di depan lautan luas. Ini adalah jenis kejutan baginya. Mata si Hao melihat kemana-mana, karena semuanya sangat baru dan aneh baginya yang belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Laut benar-benar tidak ada habisnya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia telah melihat beberapa danau besar dan ombak biru, tetapi dibandingkan dengan apa yang ada di depannya, mereka bahkan tidak bisa disebut selokan air kecil. Untuk seorang anak yang dibesarkan di pegunungan, ini benar-benar luar biasa. Di Pantai Emas, sekelompok orang muncul. Saat mereka berjalan keluar dari lorong pelangi, mayoritas benar-benar tenang setelah melihat genangan air yang begitu luas. Ini adalah Laut Utara, ujung paling utara dari tanah terlantar. Seorang hamba ilahi berbicara. Laut besar bergelombang naik turun, bergelombang dengan momentum besar. Gelombang besar berguling, jatuh seperti guntur. Hamparan putih besar terbentang di depan, menciptakan satu garis antara lautan dan langit. Itu menggerakkan hati orang, membuat mereka merasa tidak berarti. Mungkinkah legenda itu benar, bahwa ada istana naga di tengah lautan? Apakah ada dewa laut? Si Hao berbicara dengan ringan. Diam. Jangan mengungkit hal-hal yang tabu, atau Anda mungkin akan membawa bencana. Petik 2. Seekor binatang emas yang giginya hampir semuanya rontok sedang berdiri di samping gadis berambut ungu itu. Tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas, dan saat fluktuasi yang kuat dilepaskan, cahaya yang cemerlang dan menyilaukan bersinar. Saat ini, ia menjadi pengawal pribadi bocah jahat itu karena takut dia bertindak sembarangan. Binatang emas itu akan terus-menerus menasihatinya, serta menjawab semua pertanyaannya. Pada saat ini, beberapa pelayan tua sedang memegang gulungan kuno. Setelah disebar, mereka ditempatkan di atas pasir untuk dipelajari. Mereka ingin memastikan wilayah laut yang menjadi target mereka. Kami akan menyeberangi lautan. Area laut itu sangat berbahaya. Jika kita mengambil jalan pelangi, sangat mungkin semua itu segera meledak di sepanjang jalan. Petik 2. Laut ini belum damai sejak zaman kuno. Ada banyak makhluk di lautan yang sangat kuat. Setiap orang harus berhati-hati. Seorang pelayan tua yang tersembunyi dalam cahaya perak mengingatkan. Akhirnya, telapak tangan seorang anak muda memancarkan cahaya. Itu adalah perahu kecil yang terang dan transparan yang diukir dari biji buah yang memancarkan cahaya kabur. Tentunya ada beberapa persiapan yang telah dilakukan. Perahu kecil itu meledak tertiup angin, seketika menjadi megah dan megah. Itu sebanding dengan gunung kecil, dan itu mengapung di permukaan laut, itu benar-benar mempesona. Energi keberuntungan melayang di sekitar seluruh kapal. Ayo pergi, kita akan menyeberangi laut dan melanjutkan menuju wilayah laut itu. Jelas bahwa gadis berpakaian ungu, gadis berambut perak, pemuda berambut merah dan pemuda berambut hijau yang dibenci si Hao menjadi kekuatan utama ekspedisi ini. Setelah mereka memasuki sarang Kunpeng, merekalah yang akan diandalkan untuk bertarung. Ketika saatnya tiba, tidak satupun dari para pelayan tua ini bisa masuk. Hanya mereka yang berada di alam transformasi roh yang bisa melawannya. Semua orang melompat dan memasuki kapal yang sangat besar ini. Seolah-olah gunung bergerak saat suara gemuruh terdengar. Dengan ambisi yang tinggi, ia melesat menuju kedalaman lautan. Ini adalah perahu berharga yang bisa melaju dengan sangat cepat. Itu tidak jauh berbeda dengan terbang, dan dalam sekejap mata, mereka telah melakukan perjalanan beberapa ratus li. Gelombang laut yang besar sangat menakutkan, namun mereka hampir tidak mempengaruhi perahu. Setelah itu, mereka berlayar melewati ribuan li. Tiba-tiba, kapal itu berguncang dengan keras dan pancarannya mulai berkedip.
Seluruh kapal besar hampir terbalik. Apa yang sedang terjadi? Apa terjadi sesuatu? Semua orang terkejut. Mereka hanya bisa melihat sirip perak muncul dari lautan luas. Itu sangat menakutkan, dan juga sangat besar. Seolah-olah mereka menabrak kapal lain. Hong! Di saat berikutnya, pancaran petir meluap ke langit. Petir perak menyambar dari dalam lautan, langsung menghancurkan perahu besar ini. Listriknya benar-benar mengerikan karena melintas di langit. Ah! Jeritan sengsara segera terdengar. Sejumlah besar orang terkena busur. Listrik meledak berkeping-keping sebagai akibatnya. Kamu keparat. Seorang penatua menjadi sangat marah. Dengan gerakan melempar, dia melemparkan kulit binatang buas. Itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menutupi lautan yang luas ini. Simbol-simbol yang padat mulai berkedip dengan kemegahan suci untuk menghalangi pancaran listrik yang masuk. Detik berikutnya, sesepuh lain mengambil tindakan. Setelah mengeluarkan kulit binatang, dengan cepat membesar dan menyebar. Itu seperti sebidang tanah kering, menangkap semua orang. Beberapa ratus orang ini tiba-tiba mengalami serangan seperti itu, mengakibatkan korban jiwa yang besar. Bahkan yang selamat pun terluka. Kami ceroboh. Seorang hamba ilahi menyalahkan dirinya sendiri. Bepergian di udara sambil menggunakan artefak yang begitu kuat menghabiskan banyak energi. Demi menghemat tenaga kerja, mereka melakukan perjalanan melalui laut, tetapi tidak pernah menyangka akan menderita serangan 1000 li dari pantai. 1 juta iblis laut. Petik 2. Bahkan beberapa hamba dewa tua yang kuat menjadi cemas. Keadaannya tidak optimis, karena melupakan jutaan, bahkan ratusan ribu saja sudah cukup untuk mengubur semuanya di sini. Lapisan demi lapisan mawar biru muda yang mematikan. Simbol misterius berkedip-kedip saat niat membunuh memenuhi langit. Ini adalah formasi dasar laut yang hebat yang bisa memelintir dan membunuh semua orang di udara. Supreme Sea Demon telah memberi perintah untuk menutup wilayah ini. Siapapun yang melanggar harus dibunuh tanpa kecuali. Suara keras dikirim dari dalam lautan. Keluar. Kita harus segera pergi. Petik 2. Seorang hamba dewa mengeluarkan tanduk binatang dan meniup dengan suara wuwu. Suara itu seperti guntur, menghancurkan simbol biru tak berujung. Kulit binatang itu bersinar seolah-olah telah dinyalakan, dengan cepat terbang keluar. Jelas sekali betapa menakutkannya tanduk binatang itu. Suara yang dihasilkannya seperti teriakan para dewa, menembus semua yang ada di jalan. Itu menghancurkan simbol biru untuk membuka jalan. Itu adalah salah satu harta kuno pegunungan ilahi, yang ditinggalkan bersama mereka tepat untuk situasi berbahaya semacam ini. Hanya setelah melarikan diri jauh, semua orang akhirnya tenang. Rasanya seperti laut penuh bahaya. Kecelakaan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah orang-orang sebelum kita memprovokasi semacam bencana? Mengapa saya merasa laut penuh dengan niat membunuh? Mungkinkah istana naga dasar laut atau dewa laut tertinggi diganggu? Petik 2. Sulit bagi mereka untuk tenang, tetapi mereka masih maju menuju tujuan mereka. 2 jam kemudian, mereka memasuki jurang laut besar. Tiba-tiba, air laut berubah kacau. Suara pasukan bisa terdengar, mengguncang semua orang sampai ke intinya. Seolah-olah pasukan yang luar biasa sedang menyerang ke depan, dan ketika tombak emas menusuk ke udara, niat membunuh membanjiri lautan dan langit. Itu adalah. Semua orang kaget. Seekor kuda hitam dengan liar berlari di permukaan air, seolah-olah yang diinjaknya bukanlah air, melainkan bumi yang luas dan luas. Kukunya menciptakan suara yang memekakkan telinga, semuanya tercipta dengan sendirinya. Di belakangnya, seorang manusia tanpa kepala muncul. Armor hitam menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Tombak emas yang menunjuk ke langit dipegang di tangannya saat dia bergegas ke arah mereka. Apa yang sedang terjadi?
Makhluk macam apa yang kita temui? Semua orang menjadi sangat khawatir. Lautnya terlalu aneh. Para ahli datang terburu-buru dari kiri dan kanan, semuanya sangat eksentrik dan aneh. Ahli tanpa kepala ini bahkan lebih aneh lagi. Seorang hamba ilahi mulai bergerak. Dengan suara hong, dia langsung diguncang oleh tombak pertempuran emas itu. Dia meludahkan darah sebelum terbang kembali. Tidak baik, ini adalah orang suci yang meninggal di laut pada zaman kuno. Meskipun ini hanyalah kekuatan yang tersisa, kita tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Petik 2. Cepat dan panggil para ahli tertinggi untuk turun dan melindungi kita. Mereka semua kaget. Mereka bahkan masih belum memasuki sarang Kunpeng, namun mereka sudah menghadapi gelombang demi gelombang bahaya yang eksentrik dan menakutkan. Yi, ini tidak benar. Semuanya di sini disegel, mungkinkah kita sampai di Laut Iblis? Tidak ada cara untuk memanggil ahli tertinggi untuk bantuan. Jadi apakah kita sudah sampai di sarang Kunpeng? Petik 2. Ci. Tombak pertempuran emas menebas, mengiris langit. Seluruh kulit binatang dipotong menjadi 2, dan sebagian kecil bahkan dipotong dadu. Sekelompok orang mulai menangis sedih sebelum diledakkan. Saat Si Hao mengamati semua ini, hatinya terguncang. Ada begitu banyak ahli di lautan luas. Mengapa itu tampak lebih berbahaya daripada tanah terlantar? Episode ke-235, dengan judul Tanah Kematian. Langsung ke dalam alurnya. Kulit binatang itu dipotong menjadi 2 oleh tombak emas. Lebih dari 100 orang meledak berkeping-keping, segera memenuhi udara dengan kabut berdarah. Makhluk tanpa kepala itu terlalu kuat, tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung. Lari, kalau tidak kita semua akan terbunuh. Ini adalah makhluk suci yang bertarung sampai mati di laut ini selama zaman kuno. Keinginannya untuk membunuh tidak akan pernah pudar. Bahkan para hamba ilahi terguncang olehnya, apalagi yang lain. Tak satu pun dari mereka memiliki peluang. Wuhu, salah satu hamba dewa tua mengeluarkan tanduk binatang, yang merupakan harta tertinggi. Itu mengeluarkan suara wuhu, dan riak yang dihasilkan meluas untuk menyerang Knight tanpa kepala itu. Sisanya memanggil artefak berharga mereka sebelum berlari ke segala arah. Perpecahan itu perlu, atau mereka akan benar-benar musnah, mati bersama di medan perang ini. Suara wuhu memekakkan telinga. Saat tanduk binatang itu memancar dalam semua warna, riak perak mulai menyebar dan mengganggu laut. Gelombang naik dan turun dengan dahsyat, hampir menyentuh langit. Namun, makhluk tanpa kepala itu sangat kuat. Itu mengangkat tombaknya ke arah cakrawala, menyebabkan pancaran keemasan yang luar biasa memotong segalanya. Semua riak yang diciptakan oleh tanduk binatang itu dibongkar. Honglonglong. Detak kaki mengguncang langit dan bumi. Kuda hitam besar itu menginjak permukaan laut sebelum melompat ke udara. Langkahnya seperti guntur saat melonjak ke atas, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Para hamba dewa ketakutan, karena mereka tidak bisa menangkis serangannya. Mereka tidak dapat mengulur waktu bahkan jika mereka menginginkannya. Melihat hal tersebut, mereka tidak lagi berani menghadapi makhluk ini lagi dan mulai kabur. Namun, makhluk suci tanpa kepala itu terlalu perkasa. Dengan sapuan tombak emas, angin menderu-deru seperti guntur dan laut mengaum dengan ganas ke arah langit, mengalahkan segalanya. 6 hingga 7 hamba ilahi yang perkasa meledak sekaligus. Tubuh mereka menjadi potongan daging dan tulang putih bernoda darah terbang ke segala arah. Satu sapuan dan mereka semua dihancurkan. Kekuatannya tak terkalahkan. Keinginan membunuh yang tersisa dari makhluk suci kuno saja dapat menyebabkan gangguan dalam skala ini. Ia membawa segala sesuatu sebelumnya, dan tidak akan berhenti. Cepat, hamba dewa yang memegang tanduk binatang adalah satu-satunya yang selamat, dan mereka melarikan diri secepat yang mereka bisa.
Klakson bersinar dengan cahaya berharga yang mengelilingi mereka, membawa mereka pergi dengan kecepatan gila. Lari, segera. Wajah yang lain menjadi abu dan melarikan diri ke segala arah. Itu adalah pelarian hidup dan mati. Mereka bukan tandingan ksatria tanpa kepala, dan tinggal di sini pasti akan menyebabkan kematian. Laut yang tak berujung itu sangat luas dan tidak terbatas. Mereka berpisah selama pelarian, tetapi banyak yang masih terbunuh. Sapuan tombak emas hampir membelah langit terbuka. Darah tumpah ke kejauhan. Orang-orang seperti gadis berpakaian ungu dan anak laki-laki berambut hijau dirawat secara khusus oleh para budak dewa. Mereka dilindungi oleh artefak berharga saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, mereka tidak bisa menghindari serangan itu. Makhluk suci tanpa kepala mengejar mereka. Itu melambai tombak, dan cahaya keemasan melonjak. Dua hamba dewa mengorbankan diri mereka untuk menutupi bagian belakang, tubuh mereka meledak segera setelah itu. Bahkan makhluk sekuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Memblokirnya dengan paksa hanya akan berarti kematian. Artefak berharga akan terbelah, dan sisa potongan berkilauan kemudian akan jatuh ke laut. Seperti inilah sikap tak terkalahkan sejati. Itu tidak menjawab siapapun, bahkan makhluk suci sekuat ini telah berjuang sampai mati di zaman kuno, jatuh ke laut ini. Ayo berkumpul di laut tempat sarang Kun Peng berada. Kita akan berpisah. Petik 2. Tidak ada jalan lain. Mereka semua berpencar dan lari jauh ke laut terlarang. Saat ini, kelangsungan hidup adalah satu-satunya hal yang penting, segala sesuatu yang lain dilupakan. Bocah jahat itu tentu saja termasuk di antara mereka yang dikejar. Namun, setelah semua Divine Servant di dekatnya terbunuh, dia mendapati dirinya agak lebih aman. Ksatria tanpa kepala berbalik untuk memburu para budak dewa lainnya. Kuda itu berlari kencang ke arah lain dan segera menjauh darinya. Dia tidak memiliki kepala dan tidak memiliki kesadaran. Satu-satunya yang tersisa adalah keinginan abadi untuk membunuh. Semakin kuat mereka, semakin berbahaya bagi mereka untuk berada di sini karena indera tajam Night dapat mendeteksi mereka. Apakah ini yang terjadi? Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia kemudian berhenti berbicara. Mengontrol gunting naga emas, dia segera melarikan diri dari tempat kejadian dan berlari jauh ke laut. Bagaimanapun, makhluk suci tanpa kepala telah mati di zaman kuno. Dia berada dalam kondisi yang aneh sekarang, dikendalikan oleh keinginan jahat untuk membunuh. Dia bukan lagi makhluk hidup yang utuh, oleh karena itu setelah beberapa saat, dia tenggelam ke laut dan tidak muncul lagi. Meski begitu, tim dari Gunung Suci Archaik telah rusak parah. Dari sekitar 300 orang tersebut, hanya puluhan yang selamat, dan sisanya telah terbunuh. Selain dari para budak dewa yang memegang tanduk binatang tertinggi, sisanya akan langsung meledak bahkan dengan goresan tombak. Itu adalah prestise surgawi yang tidak bisa ditangkis oleh siapapun. Beberapa jam kemudian, di suatu tempat jauh di laut, tim berkumpul kembali. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka semua tampak sedih. Pengalaman itu sangat mengerikan. Mereka bahkan belum mencapai tempat terlarang, namun mereka kehilangan hampir semua orang. Ekspedisi untuk menemukan sisa-sisa ini benar-benar dimulai dengan sangat buruk. Mungkin ini pertanda buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang mengerutkan kening, takut gagal. 4 jam lagi berlalu dan tidak ada orang lain yang muncul. Tidak lebih dari 60 orang yang selamat, dan sisanya hampir mati. Namun, fakta yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa beberapa remaja yang merupakan keturunan langsung dari Gunung Dewa juga terbunuh. Pelayan dan penjaga dewa mereka hampir semuanya tewas dalam pertempuran juga. Satu-satunya yang tersisa adalah gadis berpakaian ungu, gadis berambut perak, anak laki-laki berambut merah, si Hao, dan anak laki-laki berambut hijau yang bermusuhan.
Mengapa ini terjadi pada Anda, Nyonya? Bagaimana saya akan memberi tahu Master? Seorang hamba ilahi berlumuran darah menangis dengan keras. Seorang gadis cantik, makhluk berdarah murni, telah layu di sampingnya. Ini tidak seharusnya terjadi. Kami bahkan belum melangkah ke sarang Kunpeng. Tempat ini tidak lebih baik dari tanah iblis. Petik 2. Wilayah ini penuh dengan angin dingin dan hujan lebat. Banyak yang meratap sedih, dan bahkan makhluk sekuat dewa Gunung Archaik tidak terkalahkan di sini. Mereka juga diserang setelah memasuki lautan luas ini. Masih bisakah kita membuatnya? Gadis berambut perak itu bertanya. Namanya Yinsue, atau salju perak, dan wajahnya penuh kesedihan. Gadis itu adalah teman baiknya, dan sekarang setelah dia meninggal, Yinsue merasa sangat tidak enak. Kita sudah sampai sejauh ini, dan sarang Kunpeng sudah dalam jangkauan kita. Kami tidak bisa menyerah sekarang, kata anak laki-laki berambut merah. Dia dipanggil Chihou, yang berarti api merah, dan merupakan anak yang kuat dan berkemauan keras. Matanya yang cemerlang terlihat kuat seperti matahari yang terik. Kita harus mendapatkan artefak berharga Kunpeng. Itu adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari 10 biadab kuno terkuat, jadi kita tidak bisa membiarkannya pergi ke orang lain. Itu sangat kuat, bahkan keseimbangan gurun besar akan terpengaruh, kata anak laki-laki berambut hijau dengan dingin. Namanya King Yun, atau awan hijau, dan memiliki mata yang dingin. Beberapa hamba dewa semuanya menghela nafas. Bahaya menunggu di depan, tetapi bisakah mereka berbalik sekarang? Setelah melihat begitu banyak orang mati, pergi sekarang akan sangat memalukan. Namun, awal perjalanan mereka sejauh ini benar-benar membawa malapetaka. Terlalu banyak orang telah meninggal bahkan sebelum mereka mencapai tujuan, dan akibatnya, bayangan menutupi pikiran setiap orang. Hanya 6 hamba ilahi yang selamat. Mereka mengerutkan kening dan memulai diskusi. Perjalanan ini akan sangat sulit. Sisa-sisa Kunpeng mungkin tumpang tindih dengan medan perang kuno. Setiap kali muncul, air ini akan menjadi laut iblis. Petik 2. Di masa lalu, makhluk suci kuno telah berjuang untuk supremasi di sini bersama para dewa laut. Mereka mungkin juga bertarung untuk kekuatan suci ini. Petik 2. Meskipun posisi para pelayan dewa lebih rendah dari para Teanger, makhluk kuat ini sebenarnya adalah kekuatan tempur utama sekarang. Keputusan mereka akan berdampak signifikan pada sisa perjalanan ini. Si Hao gelisah. Hanya sejumlah kecil makhluk laut yang muncul, tetapi konsekuensinya mengerikan, dan keganasannya tidak kurang dari gurun. Dia merasa perjalanan ini lebih menjadi pertanda bencana daripada berkah. Sekarang kelompok tersebut telah kehilangan lebih dari 90% anggotanya. Apakah mereka masih memiliki kekuatan untuk bersaing dengan yang lain? Dia mulai bertanya-tanya bagaimana nasib kelompok lain. Tanduk binatang itu mulai memancarkan cahaya, menjadi mirip dengan punggung gunung yang membumbung tinggi di langit. Mereka berdiri di atasnya sambil melihat ke laut luas di depan. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan sepanjang siang dan malam, mereka mendekati tempat yang tercatat dalam gulungan kuno. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah lautan kematian, sebagian besar penyusup yang menginjakkan kaki di dalamnya tewas di sana. Saat mereka mendekat, teriakan bisa terdengar. Berhenti. Naga banjir tertinggi telah memerintahkan laut untuk disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk. Petik 2. Suara itu berasal dari burung laut yang panjangnya beberapa zang dengan bulu hitam dan mata biru. Sekilas, itu tampak seperti burung gagak. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan meneriaki mereka. Itu adalah Sislev, makhluk amfibi yang bisa terbang dan berenang. Mereka cukup kuat, dan biasanya bekerja untuk makhluk laut lain sebagai penjaga mereka. Petik 2. Setan laut tertinggi sedang menunggu di depan dan naga banjir tertinggi telah memblokir bagian belakang mereka.
Keduanya telah memerintahkan agar laut ditutup. Ini bukanlah pertanda baik. Mungkinkah itu berarti makhluk laut yang perkasa juga telah mempelajari situasi tersebut dan akan bergabung dalam kompetisi? Sekarang penghentian itu tidak mungkin lagi. Menghancurkan blokade dengan paksa adalah satu-satunya pilihan. Hentikan mereka. Di luar laut terlarang, sekelompok hiu perak muncul. Rune menyembur keluar dari mulut mereka, berubah menjadi cahaya suci rajutan padat. Mereka bergegas ke langit sebelum menyerang semua orang. Makhluk laut tidak hanya sangat besar, tetapi juga kuat. Setiap hiu perak sangat besar dan menyebabkan gelombang setinggi gunung menyembur keluar. Ombak itu diresapi dengan teknik berharga yang luar biasa saat mereka menghantam. Bunyi wuwu mulai mengganggu udara. Riak perak dari tanduk binatang itu mulai menyebar seperti ombak saat itu bergegas ke depan. Pertempuran dimulai. Satu sisi mencoba masuk, dan sisi lain melakukan segalanya untuk menghentikan mereka. Laut berfluktuasi hebat. Gelombang biru melonjak ke langit saat rune saling bersilangan seperti kilat. Pertempuran mereka sangat sengit. 10 atau lebih orang dari Gunung Suci Archaik menggunakan tanduk binatang tertinggi mereka untuk memecahkan blokade dan memasuki lautan kematian yang menakutkan. Puluhan tubuh hiu perak tertinggal. Kalian semua adalah daging mati. Raungan marah datang dari belakang. Dari laut yang jauh muncul sirip punggung berwarna perak. Pemandangan itu sangat luar biasa. Puluhan ribu hiu berkumpul dan mendatangi mereka tanpa terkendali. Ya Tuhan, laut ini sangat mengerikan. Air tanpa batas berisi begitu banyak makhluk. Makhluk perkasa seperti mereka dapat muncul dalam jumlah puluhan ribu. Tidak mungkin kita bisa melawan ini. Bahkan para hamba dewa pun ketakutan. Hiu perak itu bukan makhluk laut biasa, dan semuanya makhluk yang perkasa. Sekarang mereka datang dalam jumlah yang sangat besar, tim Gunung Divine Archaik tidak berani melakukan perlawanan, segera melarikan diri sebagai hasilnya. Mereka akhirnya melarikan diri ke laut terlarang, dan kabut menebal di sekitar. Air laut biru naik dan turun, dengan uap menutupi sekelilingnya. Matahari menjadi kabur. Semakin dalam mereka masuk, semakin gelap jadinya. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar mereka akan tersesat. Uap memenuhi udara dan kabut melingkari mereka. Semuanya sunyi, tempat ini sangat sunyi. Saat itu, para hamba dewa sedang berjuang. Mereka hampir tidak bisa mengoperasikan tanduk binatang tertinggi di bawah mereka. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak divine power di sini, dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sulit untuk tetap tinggi di sini seperti di legenda. Tempat ini sangat menguras energi, dan semakin kuat tempat ini, semakin tidak ingin orang itu masuk ke sini, karena hal-hal yang tidak terduga mungkin saja terjadi. Petik 2. Mereka mendarat di laut, menggunakan tanduk binatang itu sebagai perahu. Tanduk itu melepaskan simbol saat berlayar di laut yang luas. Kita harus berada di tempat yang tepat. Aku ingin tahu di mana sarang Kunpeng. Mudah-mudahan tidak ada yang salah mulai sekarang, kata seorang hamba ilahi. Mereka berlayar ke depan. Airnya tenang tanpa ada gelombang. Si Hao dan yang lainnya tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi para hamba ilahi segera menjadi terkejut. Mereka ditekan, tingkat kultivasi mereka melemah. Semakin jauh mereka berlayar, semakin tidak nyaman jadinya. Perasaan tertekan sangat mengerikan. Bukan itu masalahnya. Terkadang, penindasan dicabut. Kultivasi saya berfluktuasi, sangat tidak stabil. Petik 2. Jelas bahwa kita mendekati sarang Dewa Archaik. Ada sesuatu yang tidak benar. Petik 2. Ketika para ahli yang perkasa mendekati sarang dewa, tingkat kultivasi mereka secara bertahap akan dibatasi sampai mereka diturunkan ke tingkat transformasi roh. Situasinya sekarang entah bagaimana berbeda. Situasinya berbeda,
dan seseorang tidak harus berada di ranah transformasi roh untuk memasuki tanah terlarang. Sepertinya makhluk yang lebih kuat juga bisa masuk. Petik 2. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari setengah hari, para budak dewa sampai pada kesimpulan yang mengejutkan ini setelah deduksi dan analisis mereka yang berulang. Beberapa perubahan mengejutkan terjadi di wilayah samudra ini, dan mungkin saja sarang Kunpeng kuno akan segera muncul sepenuhnya dan tidak lagi memaksakan pembatasan semacam itu. Makhluk dari gunung ilahi semua bersukacita dan segera mencoba menghubungi para tetua. Jika para tetua datang, maka peluang untuk berhasil akan menjadi lebih besar. Si Hao adalah satu-satunya yang merasa ada sesuatu yang tidak benar. Perubahan ini sangat merugikannya. Laut terlarang itu tenang, bahkan sampai terasa tidak bernyawa. Jika tidak ada yang berbicara, keheningan bisa membuat mereka gila. Permukaan laut benar-benar datar. Kabut air melambai tertiup angin dan kabut naik di udara. Lingkungan sekitar lebih kabur dari sebelumnya, dan matahari hampir tertutupi. Semuanya redup. Yi, apa itu? Seseorang tiba-tiba memanggil karena terkejut dan menunjuk ke depan di mana secercah cahaya bisa dilihat. Kapal seukuran gunung yang dalam kondisi mengerikan muncul. Simbol berkedip-kedip saat melayang di permukaan laut. Itu adalah kapal perang dari Southern Meteoric Divine Mountain. Saya pernah melihatnya sebelumnya, kata Chihuo. Dia benar. Saya juga telah melihatnya. Mengangguk Yin Sui. Mereka semua berasal dari Gunung Divine Archaic dan telah mengunjungi satu sama lain. Mereka telah bertemu saingan di antara para murid dan keturunan kekuatan besar lainnya, jadi mereka secara alami tahu tentang kapal perang yang luar biasa ini. Jelas, orang-orang dari Gunung Ilahi Jatuh Selatan telah diserang dan kapal berharga mereka telah dihancurkan di sini. Mereka tidak tahu apakah ada yang selamat. Ini membuat mereka semakin gugup. Laut mati penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Jika mereka berperilaku tidak hati-hati di sini, itu mungkin menjadi saat-saat terakhir mereka. Kabut mulai menebal. Mereka terus bergerak maju, tetapi hal-hal di permukaan laut sulit dikenali. Semuanya kabur. Saya bisa melihat kapal. Seseorang berteriak karena terkejut dan menunjuk ke kejauhan. Melalui kabut tebal, mereka hampir tidak bisa membuat beberapa kapal yang berlayar perlahan. Beberapa sebesar gunung, dan yang lainnya hanya sepanjang satu zang. Kapal-kapal itu terpisah jauh satu sama lain. Ini sangat aneh. Mengapa mereka tidak bersuara? Petik 2. Ketika kapal lebih dekat, mereka bisa melihat cahaya kehijauan bersinar di atas mereka. Warnanya membuat kapal-kapal itu terlihat menyedihkan, dan agak menakutkan. Seberapa kuno kapal-kapal ini, kapan dibuat? Ketika mereka bisa melihat lebih jelas, bahkan para hamba dewa menjadi tercengang. Mereka adalah kapal yang hilang pada zaman kuno, yang disebut kapal hantu. Jangan mendekati mereka, atau hal buruk akan terjadi dan kita semua bisa terbunuh. Petik 2. Mereka segera berbalik ke arah lain, mencoba menghindari kapal. Hong! Gelombang yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Torrens yang sangat besar mengguncang tanduk binatang yang sangat besar itu. Meskipun simbol masih bersinar, simbol itu masih hampir terbalik. Awas! Teriak Yin Sui. Dia melihat ke belakang gadis berpakaian ungu itu, dan kengerian memenuhi matanya. Rambut berdiri di semua punggung mereka saat permusuhan mematikan membekukan mereka sampai ke tulang. Sayap Kunpeng bersinar terang di punggung si Hao. Dia melemparkan gadis berpakaian ungu itu ke udara, dan dia sendiri juga menghindar dengan cepat dari tempatnya. Peng! Sebuah tentakel besar menghantam tempat mereka berdiri. Tanduk binatang terguncang saat simbol menyala. Rasanya seperti gempa bumi. Beraninya kamu. Para pelayan dewa mengoperasikan tanduk binatang bersama-sama, melepaskan cahaya berharga untuk menangkis monster itu. Ombak besar naik ke langit.
Monster hitam sebesar gunung muncul dari laut, dan setiap tentakelnya cukup panjang untuk mencapai langit. Tanduk binatang buas itu sendiri adalah harta tertinggi, namun monster itu masih bisa menghadapinya secara langsung, membuktikan betapa hebatnya harta itu. Itu adalah tokoh terkemuka dari orang-orang liar yang hebat. Dengan suara, honglong, petir hitam menyambar tanduk binatang itu, hampir menjatuhkannya. Rune menembus ke dalam, menyerang cahaya berharga yang menjaga mereka dan menyerang semua orang. Pada saat ini, tanduk binatang itu dipukul dengan kacau. Semua pelayan dan penjaga dewa bergerak untuk melindungi para remaja. Satu-satunya yang dilupakan pada saat kritis ini adalah Si Hao. Bagaimanapun, dia hanyalah orang asing. Ketika nasib semua orang tergantung pada keseimbangan, dia ditinggalkan. Tidak ada yang datang padanya. Honglong. Dia terlempar oleh gelombang turbulensi dan jatuh ke air. Tidak baik. Si Hao terkejut melihat tentakel datang ke arahnya seperti punggungan gunung. Ah, persetan. Matanya berkedip. Bergerak dengan kecepatan tinggi, dia menginjak permukaan laut dan bergegas ke salah satu kapal hantu yang telah hilang di sini sejak zaman kuno. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.